Salam damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan yang terkasih. Kiranya seluruh umat Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya sehingga kita bersama dapat membangun ibadah pada hari ini. Meskipun saat ini kita masih beribadah melalui streaming atau online, kiranya tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera dalam hati kita di dalam membangun ibadah dan beribadah kepada Tuhan. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh umat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, kiranya senantiasa Tuhan memberkati. Adapun informasi warta jemaat dapat kita ketahui melalui warta jemaat online yang telah disediakan. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini adalah ibadah pembukaan bulan Kitab Suci yang dipandu dengan tema Jalanilah kehidupan di dalam terang firman Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak selamanya berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita tersandung, terjatuh, dan tidak sampai tujuan. Firman Allah menjadi pelita bagi kita di saat kita berada dalam kegelapan. Firman Allah adalah penuntun bagi kita menuju pada kebenaran dan hidup, sehingga kita dapat berjalan dan menemukan jawaban dari segala pergumulan hidup kita. Firman Allah selalu membimbing langkah-langkah hidup kita, mengarahkan hati kita kepada Allah. Karena itu, dengan tema bulan Kitab Suci saat ini, kita sebagai umat Allah diajak untuk menjalani kehidupan ini di dalam terang firman Allah yang membawa kita dalam keselamatan dan damai sejahtera. Umat Tuhan diundang untuk berdiri, dan kita akan bersama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Sabar
Umat Tuhan yang saya kasihi, mari kita meneduhkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah dengan panggilan ibadah yang demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, yang disebut Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita diantar tema menjadi murid Kristus yang setia. Memiliki hati dan pikiran juga perbuatan atau berperilaku setia, itu membutuhkan suatu waktu untuk berproses. Seperti halnya bangsa Israel berkali-kali telah gagal untuk setia pada Tuhan. Padahal mereka telah melihat dan merasakan bagaimana keajaiban karya Tuhan dalam membebaskan dan mengkhususkan mereka. Karena itu sebelum melangkah masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel diingatkan kembali tentang konsekuensi dari ketidaksetiaan. Kita bernyanyi dengan NKB 202 bait pertama dan kedua. Satu Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama,
Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita melihat dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen. Mestinya hidup saya, hidup Bapak, Ibu, Saudara semuanya berpadu dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Namun Bapak, Ibu, Saudara, kenyataannya kita belum mampu melakukan kehidupan sebagai orang Kristen. Hidup menjadi milik Tuhan yang senyatanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita belum memiliki hati yang tenang. Kita belum mampu mengkhususkan berdoa secara pribadi dengan baik dan berkenan. Kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, tentu yang sesuai dengan kasih Tuhan. Kita masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Kita sering melakukan kesalahan kepada saudara-saudara kita, juga di hadirat Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur dan hormat. Terima kasih yang luar biasa kami naikkan kepadamu, karena Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami, sekalipun kami lupa, tidak merasakan, dan kami hanya merasakan kehidupan ini adalah biasa-biasa saja, seperti hari yang lalu kemarin dan saat ini. Padahal di situ Engkau berkarya memberkati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Karena kelemahan kami, ketidakberdayaan kami belum mampu menghargai pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hal ini kami nampak, kami belum mampu mengasihi sesama kami dengan baik, sepenuh hati, bahkan berkenan kepadamu. Bahkan kami belum mengasihi-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber berkat. Sekali lagi ya Tuhan, kami belum mampu. Bahkan kami senantiasa mengingat berkat-berkat Tuhan saja. Kurang mengingat kembali, bahkan tidak ingat kembali. Siapa yang menjadi sumber berkat? Siapa yang memberi berkat itu sendiri? Yaitu Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ampuni kesalahan kami, ampuni kesombongan, ketinggian hati kami, ampuni dosa-dosa kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mohon berkat kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk melihat kembali dan merasakan bahwa Engkau berkarya dan memberkati kehidupan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Umat Tuhan kami undang untuk berdiri, terimalah berita anugerah. Pada pagi hari ini kami ambil di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16b sampai 18 demikian. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama dan kedua. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Dipersilahkan duduk. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah kumpulkan kami di rumah ibadah ini ya Bapa. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Engkau berkati juga Bapak Pendeta Sujarwo yang akan memberikan firman untuk kami semua. Biarlah apa yang beliau sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Terni, hai hargamu.
Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 3 bacaan. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Dan bacaan yang kedua terambil dari Filemon pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22, dan yang ketiga, bacaan yang ketiga terambil dari Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-25 sampai 33. Bacaan yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah di mana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dari Paulus, seorang hukuman karena kasih Kristus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku.
Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan diri di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Inilah permulaan Injil Kristus. Untuk itu umat Tuhan diundang untuk berdiri. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi milikku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dipersilahkan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini memiliki suasana hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara tentu memiliki harapan-harapan hari esok yang lebih baik. Anak-anak berhasil sekolahnya, berhasil untuk mendapatkan pekerjaannya, sukses dalam segala yang diupayakan atau usahanya. Itu adalah harapan-harapan kita semua. Pokoknya semua ingin berhasil dalam segala hal. Keberhasilan tidak semudah orang membalik telapak tangan, kata peribahasa. Tidak mudah untuk mendapatkan keberhasilan atau kata lain kesuksesan. Semua harus diupayakan, semua harus dilakukan dengan tekun, dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Seperti bacaan kita yang pertama di dalam Ulangan pasal 30, umat Tuhan pada saat itu diperhadapkan dua pilihan. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, masuk ke tanah perjanjian, harus mengikuti perintah atau kehendak Tuhan. Harus taat kepadanya. Jika tidak, dia akan menerima akibatnya. Jika umat Tuhan Allah patuh kepadanya, mereka akan panjang umur dan makmur di tanah yang baru, tanah perjanjian. Namun jika mereka berbalik darinya dan menyembah kepada berhala-berhala atau ilah-ilah, mereka akan ditimpa kesakitan dan kemalangan. Dua pilihan yang ditawarkan oleh Tuhan. Ingin sukses dan berhasil berarti harus mengikuti kehendak Tuhan. Membutuhkan kesetiaan dalam berproses. Demikian pula dalam bacaan kita di dalam Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 22. Bagaimana Filemon yang memiliki pembantu yang namanya Onesimus, yang lari dan bertemu dengan Rasul Paulus. Onesimus diminta kembali kepada tuannya, kepada Filemon. Filemon pun diminta untuk menerima dia, bukan lagi sebagai pembantu atau budak, tetapi menjadi teman, menjadi sahabat, seperti hubungannya Paulus dan Filemon. Onesimus pun dianggap sebagai anaknya, buah hatinya. Kalaupun ada yang harus ditanggungnya, Paulus sendiri bersedia untuk bertanggung jawab. Ini adalah contoh bagaimana membangun relasi dalam kesetiaan bersama umat Tuhan. Semuanya dalam hubungan di mana Paulus, Onesimus, dan juga Filemon adalah milik Kristus. Dipertegas lagi di dalam bacaan yang ketiga, di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Mengikut Tuhan Yesus menuntut banyak pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Seseorang harus memikirkan harganya sebelum membuat komitmen dalam pemuritan, dalam mengikut Tuhan. Perlu dipertimbangkan, bahkan lebih serius lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya,
ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini tidak berarti Tuhan Yesus mengajarkan kebencian. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita ini lebih mengutamakan yang namanya Yesus Kristus. Menempatkan Yesus Kristus dalam kehidupan orang per orang yang percaya kepadanya lebih daripada hubungan-hubungan relasi dengan orang-orang terdekat kita. Jadi menempatkan Yesus Kristus di atas segala kepentingan kita. Hal ini membutuhkan proses yang nantinya melahirkan sebuah kesetiaan bagi setiap orang yang menyediakan diri menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, menjadi orang yang setia memang tidak mudah. Karena kesetiaan bukan sesuatu yang otomatis begitu saja diaktifasi. Tidak begitu saja. Tetapi selalu harus dikerjakan, dan diusahakan. Yang disebut proses, Bapak, Ibu, Saudara. Sebagai manusia pastilah kita punya cerita, pengalaman hidup masing-masing. Kita memiliki pengalaman yang kita kenang sebagai pengalaman yang menyenangkan. Atau sebaliknya, namun cerita pengalaman hidup kita hendaknya tidak menjadi dasar bagi kesetiaan kita. Tetapi yang menjadi dasar adalah bagaimana kita menyadari diri kita ini milik Kristus. Kita perhatikan kembali bangsa Israel yang sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib dalam hidupnya, namun tetap sulit untuk mempertahankan kesetiaannya. Dia memiliki pengalaman masa lalu yang luar biasa, pengalaman besar dan ajaib, tetapi dia juga belum mampu mempertahankan kesetiaannya. Atau kita memperhatikan cerita Onesimus yang tidak setia kepada tuannya dan lari tadi. Kembali kepada tuannya karena Rasul Paulus menghendaki demikian. Tentu semuanya ada pengorbanan dalam membangun relasi bersama. Tentunya yang ditempatkan yang paling utama adalah Yesus Kristus. Mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus, sekali lagi membutuhkan kesetiaan. Kesetiaan tidak begitu saja terjadi, tetapi melalui proses. 3 hal yang perlu kita catat dari penulis buku bernama Doug Stitt. Yang pertama, harus mengerti diri sendiri. Mengerti diri sendiri bukan masalah asal-usul, garis keturunan atau tempat tinggal, tetapi justru mengerti diri sendiri itu, mengapa aku melakukan hal ini? Sambil merasakan dan melihat dampak apa yang kita katakan dan kita lakukan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti diri kita sendiri, kalau orang Jawa sangkan kita. Asal kita dan mau kemana, sangkan paraning dumati. Kita mau kemana, dari mana dan mau kemana. Apa yang kita lakukan? Ketika kita melakukan sesuatu, apa yang menjadi dampak di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita tarik lebih dalam, mengerti diri sendiri bahwa kita adalah orang yang diampuni, orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita yang diampuni dan kita yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita terus berupaya dalam berproses untuk hidup berkenan kepadanya.
Catatan yang kedua, kita harus mengerti musuh kita. Musuh kita bukan manusia, bukan kelompok-kelompok, golongan-golongan yang disebut manusia atau hantu yang menakutkan kita. Bukan. Musuh kita adalah apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini kita akan bertentangan, bermusuhan dengan kemauan diri yang kadang-kadang mengganggu kehidupan kita, mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kekayaan kita. Kita fokus kepada Dia. Hal ini juga membutuhkan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati yang pertama harus bersedia untuk setia kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengerti Tuhan Allah dan perannya di dalam kehidupan kita. Kita mengerti Tuhan Allah dari mana? Tentu setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kapan dan di mana saja. Peran Tuhan dalam hidup kita seperti apa? Tidak begitu saja kita merasakan dan ini memiliki pengalaman rohani yang panjang yang sudah kita lewati. Bagaimana Tuhan Allah berkarya dalam kehidupan kita. Tentu setiap orang, setiap pribadi memiliki kesaksian hidup bersama Tuhan. Awake dhewe kuwi duwe crita bab Gusti Allah ing dalem Gusti Yesus kang makarya tumrap uripe awake dhewe, Bapak Ibu Saudara. Tumrap gesang kula panjenengan. Gusti ingkang paring pangapunten, inggih Gusti ingkang tresnani kula panjenengan. Proses ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melepas segala sesuatu yang menjadi hambatan, yang mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ibadah dan iman harus nyata dalam moralitas perbuatan kita sehari-hari di tengah kehidupan bersama orang lain. Bersama-sama orang-orang di mana kita ditempatkan oleh Tuhan untuk terus berlatih, berproses untuk menjadi murid Kristus yang setia. Hidup terus-menerus diwarnai dan memancarkan hidup Kristus. Itulah hidup murid Kristus. Hidup yang terus berpusat pada diri Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sampai saat ini, sudahkah kita menjadi murid Kristus yang setia? Jawabannya ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Umat Tuhan yang saya kasih, kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 362. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi berhasil membutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam berproses. Untuk menjadi murid Yesus Kristus yang berkenan, itu membutuhkan waktu untuk berproses, sehingga menjadi murid yang setia. Proses itu membutuhkan ketaatan yang mengarah kepada kesetiaan. Menempatkan Yesus Kristus di atas segala kepentingan hidup kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, para orang yang percaya kepadamu, yang menyatakan diri sebagai murid-murid-mu, bahkan pengakuan dalam iman pengharapan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengampuni dan mengasihi kami. Engkau sendiri
Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Engkau sendiri yang membawa kami ke dalam suasana hati menjadi milik-Mu. Namun demikian ya Tuhan, kami belum mampu mewujudkan pribadi-pribadi yang menyatakan sebagai orang milik-Mu. Tutur kata, perbuatan kami, moralitas kami jauh dari yang Engkau berkenan. Kami belum mampu mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami harus menempatkan Engkau ya Tuhan Yesus di atas segala kepentingan kehidupan kami. Supaya kami berkenan, supaya kami berhasil, supaya kami layak menjadi milik-Mu untuk selamanya. Pada saat ini ya Tuhan, dengan segala ungkapan syukur atas firman-Mu, perkenankan kami mohon berkat bagi umat-Mu, secara khusus warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan di Wiyung ini, dimanapun mereka berada. Lawat mereka ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau memahami betul apa yang menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka, sakit penyakit mereka. Biarlah dengan lawatan-Mu, dengan kehadiran-Mu di dalam kehidupan umat-Mu, sukacita boleh dirasakan. Bahkan kuasa-Mu memberikan kekuatan. Bahkan kuasa-Mu memberikan kesembuhan atas luka-luka kami. Baik luka batin kami, kesalahan-kesalahan kami, bahkan sakit fisik kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan, Engkau berkati pula dalam persekutuan kami secara khusus di Jemaat Wiyung ini, yang terus bekerja keras merenovasi atap, yang sampai saat ini belum selesai. Engkau tahu ya Tuhan kebutuhan kami, secara materi cukup banyak. Tuhan, Engkau berikan kepada kami supaya renovasi ini cepat selesai. Sehingga kami, Tuhan izinkan kami boleh beribadah tatap muka. Berkati umat-Mu, warga jemaat Wiyung, yang telah menerima berkat-berkat-Mu, dimampukan untuk mewujudkan janjinya untuk membantu bangunan ini. Sambil merasakan dalam kehidupannya bahwa gereja ini, bangunan ini milik umat-Mu di tempat ini. Merasa handarbeni tempat ibadah ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami mohon berkat pula bagi umat-Mu yang mungkin jauh dari keluarga, dimanapun mereka berada karena pekerjaan. Jangan tinggalkan mereka sendirian ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap menyertai, mengamankan kehidupannya, supaya umat-Mu ini selamat. Pada waktunya nanti Tuhan himpun kembali di tengah-tengah keluarga. Berkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkat
bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tambah-tambahkan kemampuan untuk memimpin bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah pedesaan. Berikan hikmat sehingga dimampukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya penuh bijaksana. Dimampukan mendatangkan, menghadirkan kebenaran dan keadilan, sehingga kami semua boleh menikmati kesejahteraan di mana kami tinggal. Berkati kota kami ya Tuhan. Kami akan undur dari peribadatan ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kesalahan kami, jika dalam ibadah kami ada yang tidak berkenan kepadamu. Justru kami memohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus terus bekerja berkarya dalam kehidupan kami, bahkan menyempurnakan ibadah kami dalam hidup kami, sehingga hidup kami merupakan ibadah kepadamu. Hidup kami adalah hidup seorang murid, dalam pemuridan berproses untuk hidup berkenan kepadamu. Inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan kepadamu, Sang Guru kami. Inilah murid-murid-Mu memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita menghimpun persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita umat-Nya. Namun sebelum kita mempersembahkan, kami mengingatkan kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online atau live streaming, khususnya dalam mempersembahkan menggunakan barcode, dimohon menggunakan barcode baru yang tertera di layar. Sedangkan barcode yang lama sudah tidak terpakai. Di dalam kita menghimpun persembahan saat ini didasari dari Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam mengumpulkan persembahan akan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 433 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ya Tuhan atas segala berkat yang tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa dan mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jadikan kami alat-Mu untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga membawa persembahan, kiranya Tuhan berkati dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Ajari kami untuk terus memberikan yang terbaik, bahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Berkati umat-Mu yang sudah mempersembahkan, berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya. Dan Tuhan kiranya juga cukupkan kebutuhannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri hikmat dan ketelitian, sehingga semuanya hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan tetap sertai langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Pada akhirnya, pulanglah ke rumahmu masing-masing, kembalilah ke dalam pekerjaanmu masing-masing, tentu dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Jalanlah kehidupan di dalam terang firman Allah, sehingga kita layak menjadi murid Kristus yang setia. Tanda berakhirnya ibadah kita pada minggu ini, kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 446 bait pertama dan kedua. Setialah. Sokongannya tentu di jalan
Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.